Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Selamat pagi, salam sehat, mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, hati gembira pada pagi ini, dan saya gembira ketemu dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Mas Muh Asmadi, salam kenal kembali. Juga ada Bu Catur sebagai wakil direktur, salam kenal juga. Dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya, Mbak Khair dan kawan-kawan Digi Communications. Ini juga bagian dari sharing sebenarnya. Jadi saya nggak mau bilang saya ngasih training, nggak ya. Kita sharing ya, sharing. Karena pengalaman kita beda-beda gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan juga beberapa hal yang saya pahami dan saya alami dan ketahui dari soal branding ini. Soal branding ini menarik karena saya sendiri tidak konsentrasi ke branding, meskipun dulu salah satu bagian dari major saya adalah marketing communication, jadi sangat dekat dengan ini gitu ya waktu di S2. Tapi kita nanti akan lihat bagaimana secara praktis saja ya, dan yang paling penting adalah gimana membuat strategi branding ini. Sebenarnya itu yang paling penting menurut saya. Ada dua hal tadi kalau dari yang teman sampaikan. Pertama, bagaimana kita bisa membranding company atau corporate kita atau institusi kita ya. Yang kedua, bagaimana merancang supaya kemudian company branding ini berhasil. Jadi harus ada strateginya. Saya nanti akan satu-satu coba saya seimbangkan yang pertama dan yang kedua. Tapi memang yang kedua harus diakuin lebih rumit ya, jadi perlu belajar ya, karena itu sama dengan. Tapi kalau teman-teman yang biasa di bidang planning, perencanaan, itu sudah biasa dengan ini ya, sih biasalah ya, ngurus-ngurus objektif, goal gitu ya, target ya, indikator ya. Tapi nanti urusannya khusus ke branding. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya sebenarnya ingin kasih satu loh untuk ya, untuk exercise saja lah ya, untuk ini sambil untuk relax gitu ya, yang sudah nggak tegang. Jadi saya selalu suka tanya tuh kalau saya ngasih training atau ngasih seminar, ngasih webinar gitu, pesertanya mau yang cuma belasan, mau yang puluhan, mau yang hampir ratusan gitu ya, saya suka tanya. Gitu. Motivasi kita hadir di sebuah training atau di sebuah sesi seperti begini itu kan beda-beda gitu ya. Kadang-kadang orang nggak nanya, misalnya kalau hadir ya alhamdulillah 100. Tapi kadang-kadang kita perlu juga untuk membuka diri gitu ya. Kita hadir sebagai apa? Tidak untuk menjudgment, tidak, tapi untuk bikin relax saja. Oh ternyata ada hal yang baru. Ada sebuah quiz ya, sebuah quiz itu menanyakan ya, dan saya ingin menanyakan juga kepada teman-teman semua sini ya, yang sekitar 20 orang ini, nanti insya Allah nanti bertambah. Kalau dalam pelatihan atau dalam kayak workshop online seperti ini, teman-teman itu masuk kategori atau jenis peserta seperti apa ya? Supaya saya tahu gitu kan. Nah, ada gini. Kalau di itu ada 4. Ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai shopper. Shopper itu orang yang kalau hadir di sebuah seminar, sebuah training online itu, dia tujuannya adalah serius ikut, dan dia ingin ngambil, paling tidak berharap ada satu atau dua hal yang dia pilih untuk bisa dia praktekkan atau dia terapkan. Jadi shopper ini pemilih ya. Dia ikut, tapi dia nggak ambil semua gitu ya. Yang dia cari yang menurut dia penting buat dia, yang relevan buat dia. Yang kedua ini yang kalau dapat peserta seperti ini asik. Yang kedua ini adalah yang explorer. Explorer ini orang yang kalau hadir, guys, apa aja saya telan deh. Saya pingin serap semuanya gitu ya. Dia kepingin belajar semua hal yang baru. Dia nggak pilih-pilih. Dia serap semuanya dan dia pingin dapat lebih banyak. Dan kita tahu ya di saat 2 tahun belakangan ini model-model online training kan karena lebih mudah ya, karena nggak perlu kemana-mana. Jadi Anda bisa sehari bisa ikut training berapa kali gitu ya, atau ikut webinar berapa kali. Yang ketiga unik. Yang ketiga ini namanya vacationer. Ya, orang seperti namanya vacation, sebenarnya orangnya bosen gitu ya. Udahlah daripada kemana-mana bosen gitu ya. Saya ikut training aja lah. Siapa tahu ketemu teman, siapa tahu rame, siapa tahu bermanfaat. Jadi dia akan datang dengan santai gitu ya, santai ya. Tapi paling nggak dia punya tujuan. Nah yang terakhir ini saya nggak tahu ya, tapi apa kayak di pemerintahan atau di yang lainnya namanya prisoners. Prisoner. Datang karena disuruh. Datang karena diwajibkan. Kalau nggak datang nanti dihukum. Nah, kalau prisoner ini datang ikut training, ya pasti buka kupingnya tidak seperti kawan-kawan yang hadir di
sebagai shopper atau sebagai explorer atau bahkan sebagai vacationer yang dia datang untuk relax gitu ya. Ikutin aja lah apa yang diomongin ya, siapa tahu guna. Nah itu macam-macamnya gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau teman-teman masuk di yang mana gitu ya. Sebenarnya saya biasanya suka kasih kuisnya pakai Mentimeter gitu ya, tapi sekarang nggak usah lah. Tapi mungkin dijawab masing-masing aja ya. Saya shopper, saya explorer, saya vacationer atau saya prisoner. Karena kalau misalnya trainingnya misalnya untuk 3-4 hari itu penting ditanyakan, biasanya penting untuk ditayangkan. Gitu ya. Saya coba mungkin mau tes saja ya. Ini saya kasih di sini. Ini ada link ya. Kalau teman-teman klik link ini, teman-teman nanti akan ketemu pertanyaan saya itu. Mungkin apakah teman-teman mau coba klik lalu isi gitu ya, silakan. Ini gampang kok, cuma nggak sampai 1 menit ya. Klik linknya yang saya taruh di chat ini, lalu teman-teman pilih tadi Anda masuk di sebagai yang mana gitu ya. Nanti akan kita lihat hasilnya gitu ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Nggak ada namanya, nggak usah khawatir. Aduh nanti ketahuan bos kalau saya adalah vacationer ya, jangan gitu. Nggak ada namanya, cuma nanti ada statistik aja gitu. Nah kalau teman-teman mau isi silakan, saya kasih waktu lah 1 atau 2 menit. Mudah-mudahan linknya gampang dibuka ya, gampang dibuka. Kalau saya cek udah ada beberapa orang yang sudah isi, ya. Dia terus nambah. Anda nggak lihat tapi saya lihat ya. Nanti saya share hasil presentasinya ke teman-teman. Mudah-mudahan menarik gitu ya. Ya, terus kayaknya dari jumlah 20 belum nyampe ini. Ya, udah ada hampir separuhnya ya, sudah sekitar 8 ya, 8 kurang dari separuh lah, kurang dari separuh. Silakan isi lagi. Ini jangan-jangan ada bos terus nggak ada yang mau ngisi prisoner ya. Saya pernah ngisi loh di sebuah training besar, isinya prisonernya ada 3. Ya, tapi nggak usah khawatir, justru itu adalah sinyal bagi yang ngasih training ya, kalau bentuknya training panjang ya terutama, untuk dia bisa membuat bagaimana kawan-kawan yang di prisoner ini pindah paling nggak ke vacationer atau pindah ke shopper gitu ya. Jadi tidak bertahan di satu titik gitu ya, di satu posisi gitu. Oke, masih ada yang isi? Belum nambah, tapi oke. Kalau begitu saya coba saya tunjukin hasilnya. Sebentar. Oke, ada yang sudah selesai ya. Ini saya tunjukin deh. Saya bisa dapat jadi co-host supaya saya bisa share screen dengan ini. Sudah jadiin co-host. Sudah ya? Kok belum muncul ya? Oke, siap. Ya. Teman-teman lihat ya. Yang layarnya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini hasilnya sejauh ini. Jadi ternyata antara shopper dengan explorer itu berimbang. Ya. Ada 5 orang ya. Sorry, salah tulis itu shopper, double P bukan double O, salah ketik. Ya. Jadi ini ya, ini untuk santai-santai aja, untuk bukan untuk serius ya. Ada vacationer 1. Ini menarik ini. Nanti teman-teman yang vacationer berarti nggak apa, enjoy aja ya. Anggap aja kenalan dengan saya gitu ya, atau udah lama nggak ketemu dengan Pak Khoir gitu ya, misalnya gitu ya. Nanti siapa tahu pindah jadi shopper gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan ini tidak ada yang prisoner. Jadi ini Mentimeternya teman-teman untuk pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Jadi menarik, mudah-mudahan berarti teman-teman betul-betul ada yang sebagian ingin memilih ya, siapa tahu ada yang menarik gitu ya, dan yang lagi ada explorer yang siap untuk terima materi apa saja. Baik, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke materi kita, ke soal corporate branding ini seperti apa. Oke. Nah, sebelum mulai, boleh nggak kita diskusi sebentar, nanya saja gitu ya, teman-teman. Kalau
kita ngomong dan menyebutkan istilah corporate branding, orang bilang branding perusahaan atau branding company atau company branding atau branding. Saya lebih senang menyebutnya branding lembaga lah, ya, lembaga. Jadi nanti bisa menyangkut apa saja ya, bisa branding perusahaan, bisa branding institusi pendidikan, bisa branding yayasan, itu macam-macam. Tapi kalau boleh teman-teman bisa ketikkan di rubrik chat ya. Saya balik lagi nih ya, saya stop share dulu. Bisa diketik di rubrik chat. Kalau kita dengar kata-kata corporate branding, yang kebayang di teman-teman apa sih? Spontan aja. Ya. Ketika kita sebut corporate branding atau apa branding lembaga, ya, itu yang kebayang di kepala apa? Yang terpikirkan? Apakah misalnya apa namanya marketing atau misalnya bilang promosi, terserah. Yang begitu dengar istilah corporate branding, apa yang ada di benak teman-teman? Mungkin bisa diketik di rubrik chat ya, bebas saja ya, nggak ada benar nggak ada salah. Saya hanya ingin tahu nanti supaya kita bisa mengikuti alur diskusi. Silakan kalau yang ada mulai. Kalau kita, jadi pertanyaan tadi itu ya, kalau dengar istilah corporate branding, apa yang muncul dalam kepala Anda otomatis ya, bayangannya apa? Nggak selalu harus benar loh ya, nggak selalu benar. Jadi ini tidak ada benar salah, hanya lihat persepsi kita ya secara spontan. Silakan, ada yang mau ngetik? Ini ada 26 peserta nih ya. Mbak Hoir yang ngisi dikasih voucher minuman roti swag, yang ngisi chat jawaban. Baik. Dari Abi Ayas, Citra Perusahaan, good. Dari Danar, Persona, oke. Ini dari Mbak Hernya kali ini ya, paduan merek untuk produk jasa dan perusahaan. Merek usaha, oke, nanti kita lihat ya, ada hubungannya apa enggak, gitu ya. Oke, jadi ini semuanya yang teman-teman sampaikan. Jadi saya nggak ambil semuanya, nggak masalah. Tapi yang jelas, oke, dapat. Jadi ada yang bilang nggak jauh-jauh ya. Jadi ada paduan merek produk jasa dan perusahaan, persona, citra perusahaan, gitu ya. Nah, ada kepentingan promotion ya, menyangkut ini kayaknya aktivitasnya gitu ya. Tetapi yang mungkin nanti menarik kita mulai kaji adalah tadi itu sebenarnya apa sih sebenarnya corporate branding itu? Bedanya apa sih sama branding produk gitu ya? Kita kan juga nanya gitu ya. Saya juga suka nanya dulu gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini saya kasih contoh beberapa ada ya di dunia yang orang suka sebutnya sebagai brand corporate yang terkenal secara global. Jadi yang terkenal adalah corporate-nya ya, bukan produknya. Meskipun orang kemudian ketika dia ngomong corporate, otomatis orang akan bicara produknya. Jadi itu menarik ya. Itu mungkin perbedaan antara corporate brands dengan produk brands ya. Ini ada beberapa, saya tunjukin beberapa yang ini juga yang terlintas di pikiran saya kemarin ketika saya bikin presentasi. Ya, ada Apple, Anda tahu ya. Microsoft ya, banyak di bidang-bidang teknologi ya. Google apalagi ya. Karena Google itu sebenarnya kan isinya bukan cuma mesin pencari kan. Ya, tapi orang taunya Google. Kalau bilang Google udahlah, kalau urusannya internet Google. Urusan apa? Urusan produk yang keren ya, bagus, keren, Apple. Padahal Apple banyak yang gagal kan produknya kan. Microsoft mau Windows 10, Windows 9, mau apa? Microsoft. Coca-Cola ya. Semua minuman apa namanya ringan, kategori minuman apa soft drink langsung kaitannya dengan Coca-Cola. Meskipun saingannya berat ya, ada apa Pepsi Cola yang ingat ya persaingan. Nanti kita perlu yang bicara branding atau bicara marketing akan pernah belajar tuh pertarungan tidak ada hentinya antara Coca-Cola dengan Pepsi, terutama di bidang advertising, di bidang iklan. Lucu-lucu iklannya. Tapi ada satu saat mereka bergabung jadi satu, kompak. Jadi iklannya Coca-Cola sama Pepsi berdamai gitu. Jadi ini dan kadang-kadang iklannya kasar-kasar ya. Coca-Cola menghina Pepsi, Pepsi menghina Coca-Cola. Demi orang menunjukkan bahwa di bidang soft drink mereka yang terbaik. Toyota misalnya. Indonesia Toyota ya. Ini ya, bahkan nggak dikasih nama saja orang tahu ini kan. Ya. Apakah ini checklist? Bukan, ini Nike ya. Ini ya, Starbucks ya. Ya, padahal dia hanya jual kopi, tapi Starbucks sekarang, ini pembela ini, pendukung dia termasuk kontroversi ya, pendukung LGBT segala macam. Tapi seperti itu, jadi bukan juga produk lagi, tapi sudah ke value perusahaannya. Ya.
Nih, kalau bicara soal kesehatan, komunikasi, ya, kalau komunikasi yang untuk pembangunan, development, ya, promosi kesehatan segala macam, John Hopkins, ya, meskipun banyak perguruan tinggi lain yang di fakultas komunikasinya itu mungkin lebih bagus, tapi John Hopkins itu langsung di kepala orang, oh iya, yang bikin semua isu komunikasi, terutama di bidang kesehatan itu John Hopkins biasanya, ya. Ini yang nggak salah, logo Red Cross, ya. Ini logo Red Cross ini pernah dibikin survei brandingnya itu dikenal dan dihafal orang untuk sampai 90% sekian. Dan hampir di setiap negara kalau dibikin survei branding ini masuk 10 besar. Di Inggris saya pernah lihat ada survei branding, logonya Red Cross itu hampir setara dengan logonya Apple dan satu lagi saya nggak tahu Google apa Microsoft, ya. Google kalau nggak salah, ya. Ini terkenal. Ini ya, Harvard itu saking terkenal tuh nggak perlu lagi iklan dia. Begitu sebut Harvard orang, oh iya, pendidikan yang paling keren seluruh dunia itu Harvard, ya. Apalagi kalau ekonomi gitu, Harvard. Mercedes-Benz, kalau bicara soal kemewahan, keamanan, Mercedes-Benz. Ya. Saingannya Volvo biasanya, ya, Volvo. Ya. Jadi ini banyak lagi yang lain, ya. Kalau di Indonesia apa kira-kira? Kalau kita sebut Eiger, pasti teman-teman mikirnya gunung, ya kan, atau adventuring, kan gitu ya, ya. Dibilang jadi banyak sekali nama brand perusahaan yang kebetulan juga jadi nama produk, ya, itu jadi. Kalau di Eiger sebenarnya di bawahnya ada banyak kan tipe-tipenya kan, saya termasuk yang sering beli itu kan, tipe ini tipe. Tapi begitu sebut Eiger orang langsung bilang, oh iya itu perlengkapan gunung, udah nggak ada lagi pertanyaannya gitu, ya. Padahal misalnya Leuser juga brand yang sama bergerak di bidang alat-alat ataupun perlengkapan adventurer gitu, ya. Atau misalnya ekspor sama gitu, ya. Atau misalnya satu lagi yang benar yang produk gunung juga sama, itu juga, tapi orang nggak, saya aja lupa itu artinya, saya nggak terlalu ingat gitu, ya. Theo Eiger saya ingat gitu. Jadi ini contoh ya bagaimana nah, tapi kita akan bahas pelan-pelan dari mulai branding itu sendiri, ya. Ini ada Eiger tadi saya tunjukin, ya. Nah, teman-teman kalau boleh sedikit berteori, nanti ini teman-teman sambil baca aja ya, ini saya lewatin aja, tapi branding ini kan istilah, ya. Bisa jadi istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya tadi itu. Yang maksudnya adalah untuk identifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual. Jadi barang, jasa, ya, karena kadang-kadang bukan barang tapi jasa. Contoh kalau jasa misalnya misalnya ya kayak Garuda gitu, itu jasa kan, transportasi gitu, ya. Dibilang Garuda Indonesia. Wah, kalau saya bilang Garuda untuk orang-orang di Jawa segala macam udah pasti bilang oh iya itu pasti penerbangan. Tapi kalau di Sumatera sebut Garuda masih ada dua, ya, ada Garuda penerbangan, ada Garuda buffet yang jual masakan Melayu dan Padang, terkenal banget itu, ya. Kacang. Jadi, itu ya, atau kacang Garuda gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi biasanya kalau bilang Garuda first thing dan muncul di kepala kita pop up adalah transportasi. Atau kelompok penjual, artinya apa? Produsennya, ya, produsennya gitu ya. Jadi yang muncul apa disebut kenapa dia branding itu agar membuat dia membedakan dia dari barang atau jasa pesaingnya. Gitu ya. Jadi apa yang membedakan kacang dua kelinci dengan kacang yang lain? Gitu ya. Membedakan Garuda misalnya dengan misalnya dulu katakanlah Lion Air, itu ada branding. Baik dari nama, begitu nyebut nama, orang itu otomatis entah bagaimana bisa membuat perbandingan kiri kanan, gitu ya. Makanannya, antriannya, keramahannya, gitu ya. Pesawatnya nyaman apa enggak, itu langsung terbentuk. Gitu. Padahal kita nggak pernah nulis, nggak pernah bikin riset, tapi orang bisa langsung. Sedemikian kuatnya brand. Gitu ya. Ada teori lain, kalau yang branding atas itu teorinya Kotler, ya. Ini Kotler. Kalau yang bawah ini Landa, ini mengatakan bahwa dia bukan sekedar merek dagang, saja sebuah produk, jasa atau perusahaan. Jadi memang bukan cuma merek dagang. Jadi branding itu bukan cuma merek. Kalau kita kan merek ya udah itu ya logo dengan kata-kata ya dengan. Tapi semua yang secara kasat mata terkait dengan sebuah merek, nama dagangnya, logo, ciri visual, citranya, ya, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi. Ya. Makanya nggak heran kemudian ada yang punya karakter atau persepsinya jadi berbeda dengan apa yang terjadi. Paling gampang, maaf kalau saya sebutnya, karena saya emang nggak pernah pro rokok misalnya.
ya, misalnya apa, sebutlah rokok apa saja gitu ya, iklan di TV gitu ya. Jadi karakternya itu dengan apa yang seharusnya itu nggak matching, ya. Ya, persahabatan yang erat, ya, adventure, jagoan, orang menang, selalu menang dalam persaingan, itu kan itu kesannya ya, gagah, macho gitu ya. Padahal rokoknya sendiri berbahaya gitu ya. Ya. Jadi istilahnya ada canda kalau soal rokok tuh. Satu-satunya iklan, ya, kalau yang dilakukan dengan benar maka orangnya mati, itu adalah rokok. Gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi iklan disebutin ada sebuah produk yang kalau dia diomongin dan diterapkan, dilakukan ataupun dicontoh dengan benar ya 100%, orangnya mati gitu ya. Itu rokok itu gitu ya. Kalau ada lain kan tidak diterapkan dengan benar gitu ya. Kalau diterapkan dengan benar maka orang sukses. Kalau ini enggak, kalau diterapkan dengan benar orangnya mati karena rokok racun gitu. Jadi seringkali kadang-kadang karakter pesan membuat citranya citra itu kan adalah persepsi yang diterima orang terus-menerus menjadi sebuah persepsi yang dalam jangka waktu panjang. Tapi dia tetap bisa berubah. Ya. Karena citra itu, kalau soal citra di dalam kita ada sebuah sesi soal citra yang 20 tahun itu bisa rusak dalam waktu 5 menit. Jadi citra itu sangat rapuh. Ya. Kredibilitas, ya, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan dalam benak konsumen. Ya. Nah ini jadi branding itu. Nah, yang menarik adalah ini yang kemudian nanti kita merapat ke isu yang mau kita bangun, yang mau kita bicarakan. Jadi lambat laun definisi branding itu makin berkembang sehingga kemudian hingga kini didefinisikan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Jadi sekarang lari ke situ. Jadi branding bukan lagi brand ya. Kalau brand, merek, branding adalah bagaimana melakukan komunikasi untuk memperkenalkan dan membesarkan brand mereknya gitu. Jadi branding itu adalah kata kerja ya. Kalau brand adalah kata benda gitu. Nah, tapi sama konsepnya bahwa bagi yang produsen atau perusahaannya atau lembaganya, dia bukan cuma merek atau produk yang dikenal, tapi biasanya branding itu apalagi kalau produk terutama ya, dia langsung bawa image perusahaan. Makanya sering ada candaan ya, meskipun nggak jantung kadang benar, Asus gitu ya. Apa gitu ya, agak susah gitu ya, agak susah macam-macam gitu ya, nggak familiar gitu ya. Acer gitu, agak cepat rusak gitu ya. Garuda dulu pernah dicandain kan, good and reliable under Dutch administration, itu candaan orang ya Garuda. Garuda itu disingkatannya itu good and reliable under Dutch administration, hanya bagus ya dan bisa dapat diandalkan kalau di bawah pengelolaan atau administrasi Belanda, gitu, kolonial. Gitu. Jadi sangat ngenyek gitu ya. Ya. Kalau Philippine Airlines ya, saya pernah naik Philippine Airlines, memang beda banget ya sama Garuda. Maka orang PAL tuh PAL ya, bukan lagi Philippine Airlines. Orang menerjemahkannya plane always late ya. Kamu kapalnya ini kalau kita Lion ya Lion Air gitu ya. Jadi kalau Lion Air udah banyak pelesetannya gitu ya. Lion Air ya, disebutnya gitu ya, bukan Lion tapi Lion gitu ya. Macam-macam. Tapi intinya kemudian brandnya itu kemudian menjadi perwakilan perusahaan ya. Bagaimana brandnya itu kemudian jadi citra perusahaannya. Sebenarnya kan nggak harus gitu ya nggak harus begitu. Tetapi orang langsung mengaitkan perusahaan. Nah, yang salah satu yang paling berhasil itu adalah Apple, harus diakui. Teman-teman coba nanti baca kalau mau di Apple. Apple itu meskipun Steve Jobs itu lumayan sadis gitu ya. Dia tuh sadis kalau teman-teman nonton misalnya film Jobs ya, film Steve Jobs itu ada yang bagaimana dia tuh sangat hidup dengan semestanya sendiri gitu ya. Atau kalau mau lihat persaingan dia itu ada The Pirate of Silicon Valley ya, itu pertarungan antara Apple ya, dengan Microsoft, Bill Gates dengan mereka dulu temenan ya. Tapi Steve Jobs marah sekali ketika satu saat Bill Gates mencuri idenya Steve Jobs lalu jadi sebuah produknya IBM programnya Microsoft gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi ini kalau bicara branding seru baca buku-buku branding ya, nggak bosankan kayak baca buku-buku lain kan, karena itu pertarungan banyak di lini. Dan benar tadi teman-teman yang menyampaikan di rubrik chat ya, hubungannya pasti dengan promosi, dengan ini ya, dengan iklan ya. Itu adalah bagian dari aktivitasnya. Maka tadi disebut adalah sekumpulan kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi itu apa? Nah, ini kalau saya cukup paham ini ya. Kegiatan komunikasi itu bukan cuma public relation ya, bukan cuma media relation, enggak, banyak kegiatan komunikasi itu ya.
ada yang education, information, ada yang dissemination, macam banyak. Itu digabung jadi satu. Ya, termasuk Anda mengiklankan itu komunikasi. Cuma orang menyebutnya advertising gitu ya. Tapi itu bagian dari kegiatan komunikasi. Menyampaikan pesan, berharap orang ngerti, nangkep, lalu mengirim feedback, oke saya setuju. Oke saya suka. Oke saya tahu deh ternyata itu produk Anda. Yang paling penting adalah oke saya siap untuk membeli. Yang paling keren lagi, oke saya beli. Dan yang paling tinggi adalah oke saya akan jadi defender of your brand. Saya akan jadi pembela ya brand Anda. Mas Mbak Khoir dan teman-teman semua kayak saya gitu ya. Kayak masa Ahmadi apa-apa kita ngobrol nih ya, asik nih. Kayak saya misalnya. Saya kerja ya. Karena sebagai manajer, sebagai senior manager gitu ya. Oleh kantor saya dikasih laptop kan. Udah ganti-ganti laptop saya, ada Toshiba, ada Asus. Kalau kantor saya di dulu Palang Merah Internasional, mereka ngasih saya laptopnya harus apa namanya? Yang IBM, sekarang namanya apa? Bukan IBM, yang udah diambil sama Cina ya produknya. Jadi harus gitu ya. Tetapi pulang ke rumah itu laptop saya itu saya tutup ya. Yang saya ambil apa? Apple saya. Saya ngetik ke Apple lagi di rumah gitu ya. Jadi saya meskipun tidak terlalu katakanlah punya duit gitu ya. Ini jujur nih ya. Intinya bukan orang yang kaya bisa beli apa, tapi saya punya Apple ya. Udah beli Apple berapa kali gitu ya. Saya pakai produk Apple. Saya nggak rela kalau saya misalnya ini. Kalau sekarang saya presentasi sama Anda, saya pakai laptop yang lain nih ya. Karena Apple saya lagi saya tukangin nih, ada sedikit masalah. Tapi nggak besar masalah. Apple itu paling sedikit masalahnya. Ini kok saya jadi iklan ya. Tapi kira-kira itulah. Saya sudah seperti itu, sudah kayak defender of the brand ya Apple gitu. Kenapa? Kalau pakai Apple, Anda dapat manfaat ya. Jujur waktu di awal-awal dulu kerja, saya nggak tahu teman-teman ngalamin nggak. Saya presentasi diundang oleh kliennya ke kantornya gitu ya, begitu. Atau diundang ke mana gitu ya, isi presentasi dengan hadirin dari instansi. Saya buka laptop, logonya Apple gitu, wajah orang berubah. Ya, begitu wajah orang bilang, wah laptopnya Apple gitu ya. Jadi Apple itu kayak merepresentasikan bukan cuma laptopnya, tapi orang yang membawanya. Ya. Saya bekerja di dunia internasional ya di Palang Merah Internasional. Hari pertama karena laptopnya belum selesai, saya duduk, saya buka Apple saya. Lewatlah salah seorang delegate ya orang asing ya, manajer asing yang ditempatkan itu dari Norwegia. Gitu ya. Dia manajer bidang kesehatan. Begitu lihat dia, saya pakai laptop Apple. Dia belum kenal saya gitu. Betul lihat, dia bilang, "Are you writer?" Dia bilang, "Kamu penulis?" Begitu. Kalau saya pakai Apple doang, gitu ya. Saya bilang some kind of it, saya bilang ya seperti itu. I'm a new communication manager. Oh, dia bilang itu. Sampai saya buka laptop Apple, dia bilang, "Are you writer?" Gitu. Jadi sangat ini ya, sangat ini. Kental sekali. Demikian juga mungkin produk-produk yang lain kita nggak tahu. Yang mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu ya. Ada orang misalkan sangat kekeh gitu ya. Mencintai Garuda kartu ininya ya, kartu milesnya itu ya, yang blue, silver, ya golden sampai itu ya itu fanatik sekali gitu ya, karena memang mungkin bagi mereka itu memberikan kesan yang bagus. Nanti kita lihat mana brand. Jadi ini brand ya. Jadi gimana dia untuk membedakan dengan yang lain ya, memastikan agar dia lebih dilirik dan tentu akhirnya dibeli atau dipakai atau digunakan kalau dia jasa ya, dan dia pada akhirnya dianggap yang terbaik dari yang lain kan. Itu harapannya gitu. Itu harapannya kalau di brand itu. Nah kita lanjutkan. Jadi tadi itu ya, jadi nah kalau jenis branding banyak ya. Jadi saya bilang tadi, makanya tadi ketika dulu saya diminta, saya tanya ke Mbak Khoir, ini nggak salah Mbak nge-SMS ke saya gitu ya. Karena memang branding itu banyak, ada branding produk, ada branding personal. Branding produk jelas ya teman-teman tahu ya. Sekarang saya tanya teman-teman, ini harus jawab nih, iseng aja. Kalau mesin cuci, menurut teman-teman, kalau disebut mesin cuci, Anda langsung mikir produk apa? Ngomong aja, nggak harus salah, nggak harus benar. Saya hanya ingin tahu aja. Kalau kita ngomong mesin cuci, teman-teman langsung mikir apa? Beda-beda mungkin satu orang lain. Silakan coba. Speak aja. Electrolux. Electrolux satu, yang lain. LG. Sanken gitu ya. Ya, tuh LG, Sanken gitu ya. Masing-masing kita kan punya tuh. Sanyo apalagi. Jangan lupa satu lagi tuh yang paling sering. Kalau saya ya, karena istilahnya Sharp. Cinta pertama saya apa? Nasional. Panasonic nasional. Jadi tapi kayak Electrolux sepertinya memang salah satu yang dianggap
dekat, meskipun elektronik juga di alat masak juga sama gitu. LG juga sama ya. Jadi teman-teman tahu ya bagaimana produk itu kuat ya. Nggak ada yang ngomong produk yang lain misalnya. Misalnya ada yang bikin tapi alat masak misalnya kompor gas, pasti orang bilang Electrolux ya, yang lain. Kalau di luar negeri mungkin bilangnya Modena ya, oh Modena keren gitu ya. Jadi ada sesuatu udah Toshiba, itu produk. Laptop Apple ya, Asus ya, Acer gitu. Macam-macam ada pakai gitu ya. Laptop banyak. Saya misalnya ketika pakai laptop Apple, terus pakai yang IBM, terus sekarang dikasih sama kantor Asus. Saya bilang, aduh jangan Asus deh, mending saya, dan boleh minta. Jadi saya lihat beberapa manajer laptopnya Apple, MacBook Air. Yaudah saya MacBook Air aja lah saya bilang. Cuma memang MacBook Air kelemahannya adalah Anda harus simpan data-data di external hard drive karena dia kecil hard drive. Dan dia nggak punya internal hard drive. Nggak apalah saya punya. Tapi terus sama si orang IT bilang, Pak, coba ini deh. Kalau spesifikasinya Bapak minta seperti itu, saya kasih yang ini. Dia kasih Asus ZenBook. Ya, Anda pernah lihat ya, ZenBook ya. Ternyata ZenBook itu tipis. Wah, keren, 14 inci rasa 13 inci gitu ya. Dipakai ringan banget ya, karena pakai bahannya itu ternyata pakai ini kardon, Harman Kardon istilahnya. Teman-teman tahu ya Harman Kardon itu ya. Itu produk yang apa? Military grade quality. Jadi kualitasnya itu setara dengan produk-produk militer. Jadi lumayan kokoh gitu ya. Dan akhirnya saya, keren juga ya Asus ya. Jadi kalau orang bilang selain Apple apa ya boleh deh Asus, tapi yang ZenBook, contoh gitu ya. Branding personal. Contoh siapa? Raffi Ahmad. Itu yang paling pintar menjual branding personal ya. Sampai akhirnya Raffi Ahmad itu bisa menjual branding personalnya sampai kemudian jadi branding perusahaan. Jadi company branding dia. Perusahaannya itu ya yang akhirnya kemudian mencaplok klub sepak bola gitu. Itu orang saya nggak tahu belajar di mana gitu. Tapi branding personalnya saya nggak yakin dia natural, tapi pasti di-create gitu ya. Tapi bagus sekali gitu ya branding personal. Kemudian, nah ini kita nanti ngomongnya lebih banyak. Nanti saya sengaja naruh branding corporate di akhir. Branding corporate, bagaimana membranding corporate. Saya dengan Mas Andi Irman diundang sama Mas Andi Irman tepatnya sekitar berapa bulan lalu, bulan April nggak salah. Saya diundang sama IPB University oleh Pak Rektor, langsung diundang sama bidang humas untuk membahas FGD tim kecil, hanya beberapa ahli gitu ya, bicara soal brandingnya IPB, karena IPB kan Anda kenalnya Institut Pertanian Bogor. Nah IPB kan sudah beberapa tahun ini mengganti jadi IPB University, brandingnya itu jadi IPB University. IPB bukan lagi Institut Pertanian Bogor, tapi IPB University. Kenapa disebut IPB University? Mas Husen. Mas Andi muncul. Saya baru cerita soal memori. Jadi makasih Mas Andi udah mengundang dan hadir di sini. Jadi bicaranya gampang saja, bagaimana branding mereka itu kira-kira tepat apa enggak, kemudian ke arahnya ke mana gitu ya. Apakah sesuai dengan target audiens mereka gitu ya. Dan tentunya IPB ngeluh kan, ngeluh. Ini antar kita saja yang ngeluh. Dan menurut saya bukan hal yang penting, bukan hal yang rahasia banget sih enggak. Artinya gimana caranya dia bisa memang menggait siswa-siswa nomor 1 yang selama ini memang menjadi keunggulan IPB di belakang jauh-jauh sebelumnya gitu. Saya produk IPB, Mas Andi juga produk IPB, jadi saya tahu gitu. Tapi belakangan mereka punya masalah ya, jadi mereka ingin nanya. Nama dari Institut Pendidikan Bogor, Institut menjadi IPB University juga nggak gampang gitu ya. Orang nanya kenapa university, kenapa itu? Meskipun dari segi kategorisasi perguruan tinggi benar gitu. Tapi dari sisi tadi branding udah lama nempel, Institut Pendidikan Bogor, many people, many students, many alumni prefer to have Institut Pertanian Bogor. Karena itu apa? Sangat spesifik institut. Mereka senang ya, dan spesifik pertanian dalam pertanian. Meskipun nanti Anda masuk IPB pertanian, oh ya ternyata ada tambahan pertanian dalam arti luas, gitu ya. Itu hanya orang IPB yang suka ngomong gitu. Pertanian dalam arti luas. Apa perikanan juga, peternakan juga, ekonomi juga, gitu ya. Ilmu sains, matematika, biologi juga sama, meteorologi juga sama. Jadi ternyata luas juga. Akhirnya memang harusnya jadi university. Nanti kita ngomong soal itu di belakang. Kemudian ada destination branding. Brandingnya branding tentang destinasi tempat. Kalau Anda mau jual tempat wisata, yang Anda jual bukan perusahaannya, bukan itu, tapi bisa menjual destinasinya atau katakanlah lokasinya. Jadi tidak harus misalnya katakanlah Telaga Sarangan, nggak harus. Tapi Anda menjual misalnya ininya Jawa Tengah, misalnya gitu ya. Atau misalnya Jawa Timur ya. Misalnya ngomong soalnya taman safari gitu ya. Jadi yang jual taman safarinya gitu. Bukan hewannya, tapi taman safarinya. Meskipun nanti ketika masuk Anda tahu bahwa yang dijual adalah konservasi satwa liar. Ada cultural branding, jadi membranding culture.
Itu yang kita kalah dengan siapa? Malaysia. Malaysia pintar banget membranding batik. Ya, padahal batik itu sudah disebutkan heritage-nya Indonesia 2 Oktober ya. Kita 2 Oktober memperingati sebagai hari batik diterima menjadi World Heritage ya. Ya, tapi kalau Anda datang ke Kuala Lumpur mendarat, Anda lihat di toko-toko orang tuh jual batik sampai alat membatik sederhana untuk anak-anak ya. Jadi itu di kita nggak ada gitu ya. Jadi dia sama kultur itu meng-create ya. Kenapa kita berkelahi soal lagu Rasa Sayangnya? Karena ya orang Malaysia pinter membranding culture itu, lagu apa adat gitu ya, barang-barang yang sifatnya terkait dengan apa namanya suku atau kebangsaan tertentu. Kita masih jauh dari itu. Jadi keunggulan. Banyak lagi di bawah ya, ada branding. Kalau Anda nanti Google banyak, tapi saya ambil beberapa ini saja. Nah, oke. Ini kita kembali tadi ke yang di awal. Tujuannya branding apa? Kalau tujuannya jadi satu, disatuin, itu yang di bawah yang merah. Jadi membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya kepada brand merek tersebut dan membangun rasa cinta kepada brand. Ujungnya cinta, ya. Nanti kita lihat hierarkinya branding itu seperti apa. Nanti kita lihat di slide lain. Jadi persepsi. Yang belajar, kalau teman-teman belajar komunikasi, teman-teman akan belajar di hari pertama kalau nggak salah ya, mengenai inti dari komunikasi adalah apa? Persepsi. Jadi kalau kita harus berkomunikasi dengan baik, Anda harus ingat ketika disebut, mari kita berkomunikasi dengan baik, intinya adalah mari kita membentuk ya tukar menukar persepsi dengan baik. Kenapa? Karena intinya komunikasi persepsi. Apa itu persepsi? Kemampuan Anda memandang, menerjemahkan apa yang disampaikan pesan oleh orang lain, itu persepsi. Jadi bisa jadi meskipun orang itu benar, ya benar segala macam, tetapi karena orang ini yang menerima informasi dari tempat lain, punya pengalaman masa lalu, punya macam-macam, akhirnya apapun yang dia sampaikan itu benar, tapi persepsi dia akan beda. Jadi itu ya, itu akan berbeda, akan nggak semulus yang diharapkan oleh orang yang mengkomunikasikannya. Kenapa? Karena kita punya persepsi. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita kan tidak dalam hati kosong, tidak dalam otak kosong. Di dalam otak kita, hati kita sudah ada pengalaman masa lalu, ada informasi yang datang, ada yang bisikin sebelumnya, pernah mengobservasi, pernah baca, pernah lihat, pernah mendengar, itu bergabung jadi satu, lalu Anda memutuskan ketika mendengar sesuatu lagi yang baru itu, mengatakan, oke ini bagus, ini setuju, ini enggak, saya cuekin aja deh, saya enggak setuju banget. Jadi itu. Ya. Jadi intinya tadi persepsi. Kalau dipecah-pecah ya tujuan brandingnya tadi di awal pembeda. Anda bikin branding kan tentu supaya orang nggak bilang oh iya apa ya Asus sama aja lah dengan Sony, nah, misalnya gitu ya. Oh iya Xiaomi sama aja lah dengan Apple, nggak bisa begitu ya. Kenapa nggak ada bedanya gitu ya. Meskipun kalau ada orang yang sangat geek itu apa nerd ya, orang yang sangat peduli sama teknologi, dia kadang-kadang nggak peduli merek, dia utak-atik itu, dan itu nggak semua orang bisa begitu ya. Dia lihat spesifikasi, dia lihat memorinya, dia lihat mesin belakang motherboardnya Apple, dia cek punya Xiaomi, lalu dia bilang ini Apple iPhone 6 misalnya, itu nggak jauh beda dengan Xiaomi Redmi Note 10S misalnya begitu. Dia ngomong gitu, kenapa? Dia melihat dari sisi komponen dan segala macam. Jadi nggak semua orang punya begitu. Nah, pembeda, karena kalau nggak dibedakan terus bedanya terus untuk apa gitu ya. Kenapa Anda jual Starbucks kalau dia sama saja dengan kopi bean misalnya gitu. Ya. Kenapa Anda bikin? Anda lihat ada iklannya di candaan meme di internet ya. Bagaimana evolusi ya kopi ya. Dari kopi janji jiwa, kenangan jiwa dan hati itu bagaimana ya? Janji jiwa, janji hati, kenangan hati, jadi beranak banyak ya, macam-macam gitu ya dari satu. Tapi sekali lagi ketika Anda bikin branding, Anda ingin dia jadi pembeda dengan produk ataupun jasa ataupun yang lainnya dari usaha dari pihak lain atau kompetitor. Yang kedua adalah branding dipakai untuk bisa mempromosikan daya tarik Makanya bahkan memilih nama juga nggak sembarangan. Dulu saya kerja di majalah, di Gatra. Nah, orang Gatra ini ya, meskipun para direkturnya, para bos-bos itu ahli keuangan, tapi ternyata percaya juga tuh dengan feng shui segala macam gitu. Ya, Gatra namanya bagus katanya, itu sesuai dari segi pengucapan, oke. Gitu. Ketika saya bergabung dengan majalah Gamma,
majalah Gamma itu pecahannya Gatra. Nah, sama, saya dengar dari ceritanya salah seorang direktur. Ditanya ke ahli itu, dia bilang Gamma ini bagus, cuma penyebutannya harusnya nggak gini, masih kurang. Harusnya di belakang A ada lagi satu huruf konsonan, dia bilang. Supaya hoki, dia bilang. Supaya hoki. Ah, masa sih gitu ya. Gamma kan istilahnya kan sinar ya, sinar atau yang punya power gitu ya, segala macam lah artinya. Atau huruf kesekian dari huruf Yunani, gitu. Ada kan filosofinya. Tapi kalau mereka enggak, harus ditambahin satu huruf di belakangnya. Gamam misalnya, bagus tuh katanya dari segi hoki. Kita bilang ya kan gamam nggak ada artinya, gitu ya. Percaya apa enggak? Berapa tahun kemudian Gamma tutup, gitu. Jadi nggak tahu itu mungkin bukan soal pensiun, tapi lebih mungkin ke soal promosi daya tarik dan pembedanya dengan produk saingan sebelumnya kayak dengan Gatra. Gatra masih tumbuh sampai sekarang ya. Lalu yang berikutnya adalah branding, adalah supaya apa? Anda lebih mudah dan lebih terkelola ketika membangun citra, keyakinan, dan kualitas serta prestise. Jadi dengan branding itu Anda bisa mengelola prestise. Kalau Anda pakai misalnya di Harvard, udahlah keluarannya pasti jadi. Nah, gitu ya. Kan gitu suka gitu ya. Ya. Kalau Anda membuat rencana kampanye kesehatan yang membuat adalah Johns Hopkins University Center of Communication, udah deh hampir dipastikan kampanyenya pasti keren gitu. Jadi bercampur itu. Padahal belum tentu hasilnya bagus. Saya pernah kerja dengan Johns Hopkins, tapi hasilnya waktu itu bos saya kurang suka. Karena waktu itu kita bikin strategi komunikasi buat proyek saya di USA. Setelah itu kita menilai bahwa ini bukan strategi komunikasi, tapi lebih ke etalase. Dia tidak memilihkan buat kita mana yang terbaik. Dia hanya bilang, Anda bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Untuk yang ini Anda bisa begini, bisa begini. Tapi dia nggak memilihkan kepada kita. Ya kan saya repot gitu ya. Jadi dia nggak tegas. Gitu. Jadi nggak selalu sebenarnya bagus. Tapi citra di luar, keren banget. Gitu. Anda tahu nanti yang teman-teman yang pernah belajar, saya nggak tahu teman-teman ini berapa orang yang biasa di komunikasi atau di kampanye, ya, P proses ya, pernah dengar ya, P proses, huruf P. P proses itu adalah sebuah proses Anda mengembangkan komunikasi kampanye, kampanye. Ya, dari mulai analisis, kemudian membentuk, membangun model, mengetes model di internal, kemudian melepasnya untuk di pasaran, lalu mengevaluasi, lalu kembali lagi ke evaluasi. Jadi huruf P. Jadi siklus itu bukan bentuk bulat, tapi bentuknya P. Ya, menurut dia karena dengan P dia lebih cepat siklusnya, nggak harus balik ke awal lagi, nggak perlu Anda mulai dari riset lagi. Contoh itu P proses itu menurut saya produk dari Johns Hopkins, salah satunya yang langgeng sampai sekarang, dan saya masih pegang prinsip P proses itu kalau saya mau bikin campaign untuk bidang tertentu ya. Dia lebih cocok di kesehatan tapi bisa diadaptasi untuk yang lain. Yang terakhir tentunya pengendali pasar ya. Makanya kita tahu misalnya Xiaomi market share-nya turun dari peringkat 2 ke peringkat 3 gitu ya. Kenapa? Brandingnya itu bisa jadi pengendali pasar gitu ya. Kenapa Samsung ya sempat anjlok tapi kemudian sekarang stabil gitu ya. Kenapa misalnya Huawei ya, meskipun kelihatannya jarang, mereknya agak aneh, susah disebut, tapi kok bisa bertahan gitu ya, untuk mobile phone gitu. Nokia misalnya, kan sekarang orang dulu kenal, Nokia mah udah gak keren lagi. Padahal Nokia masih ada loh. Tapi di apa? Di infrastruktur, network ya. Jadi pekerjaan kabel-kabel bikin mana-mana tuh Nokia jago sampai sekarang gitu ya. Tapi Nokia mobile phone yang dimaksud memang tenggelam, sudah mau bangkit lagi sudah susah dia untuk melawan dominasi dari yang sekarang-sekarang. Jadi branding itu. Jadi kalau kita mau bikin branding perusahaan kita, nanti kalau kita ngomong soal perusahaan, gimana caranya perusahaan kita beda dari yang lain? Kalau Gcom, apa bedanya Gcom dengan yang lain? Pertanyaan orang itu ya, itu harus dijawab kan. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya ketika kita mempromosikan Gcom itu orang tertarik? Artinya Gcom itu harus menyediakan daya tarik, gitu ya. Daya tariknya harus ada faktor-faktornya kan. Kalau nggak ada faktornya, gimana orang mau tertarik? Biasa aja kayak agensi lain misalnya begitu. Ya. Bangun citra, keyakinan supaya apa? Pede. Jadi ketika ada orang yang menggunakannya, orang merasa dia bagian dari yang cool itu. Pak JK itu sempat bikin ya untuk PMI ya. Waktu dia masuk, satu hal yang paling dihindari PMI waktu itu adalah donor darah. Saya ingat, saya ngomong almarhum Pak Mari waktu itu. Ini kita ngomong menyimpang, tapi ini ngomong soal citra ya dan keyakinan. Ya. Pak Mari pernah bilang, Pak Mari, Pak kita harus bikin roadshow, saya bilang, kemana-mana. Pertama untuk memastikan media untuk mau mendukung kita di undang-undang lambang, undang-undang palang merah. Pak Mari menolak.
termal ini nanti pertanyaan akan kemana-mana, kita belum siap. Dan kedua, nanti kalau orang tiba-tiba nggak nanya soal lambang, nggak nanya soal undang-undang, nanya soal pendonor darah, itu saya paling pusing. Karena apa? Donor darah itu kan bukan tugas kita nggak pernah muat itu di dalam mandat kita, tetapi itu mandat yang diberikan, tugas yang diberikan oleh pemerintah. Dulu Undang-Undang nomor 8 tahun 1980, ya. Sekarang udah jadi Undang-Undang nomor 7 2011. Bukan undang, sorry, PP dikasih ke kita, ke PMI. Ya. Dan PMI harus mengelolanya. Padahal waktu kita harus nyari regen, gimana memastikan petugas pengambil darah itu harus ahli, gitu. Itu kita semua pemerintah nggak terlibat. Gitu. Jadi bebannya berat bagi PMI. Sehingga Pak Mari bilang, udahlah kita back to basic, itu istilah yang paling keren antara tahun-tahun 2008-2009. Ya. Back to basic. Kita pokoknya mau jadi organisasi yang first responder, hanya untuk merespon bencana dan konflik. Tapi itu Pak JK masuk 2009, Pak JK kan dengarkan, Pak JK bilang, saya ingat banget beliau bilang ini, kalau ada masalah itu dihadapin, jangan dihindarin, dia bilang gitu. Masalah kita apa? Donor darah, kita siap. Kita hadapin gimana caranya. Lalu Pak JK muncullah dengan istilah donor darah sebagai gaya hidup, ya. Jadi blood donation as a lifestyle. Saya terus terang agak skeptis, tapi berhasil, ya. Gimana membuat anak-anak muda, kalau dulu lu mau udah main kemana aja, lu udah wisata kemana aja, lalu tiba-tiba berubah pembicaraan anak muda tuh, lu udah donor berapa kali? Wah, lu baru 2 kali, lo kalah, gue udah 5 kali. Jadi semacam kebanggaan, jadi prestise, ya. Lalu bikin gerai-gerai donor darah bukan lagi di kantor PMI, tapi di luar. Ya, di mall ada, ya, di mall Senayan City di bawah di basement gitu, ya. Di Universitas Trisakti ada tuh tempat pengambilan darah, donor darah yang outletnya di sana gitu, ya. Di Mall Bekasi ada. Jadi tempat-tempat di luar dari tempat yang biasanya. Jadi orang nyaman belanja, donor darah dulu belanja gitu. Pelan-pelan citra itu terbangun. Akhirnya kemudian donor darah. Akhirnya saya ingat waktu itu kebutuhan donor darah yang selalu minus setiap tahun itu pelan-pelan mengecil. Sekarang masih minus, tapi nggak seminus dulu. Sempat dulu misalnya kebutuhannya 4,5 juta kantong per tahun. Kita hanya bisa menyediakan sekitar 4,5, 2,5 kalau nggak salah. Lalu dengan adanya donor darah yang tadi campaign itu, lalu bisa jadi 3. Jadi masih ada 1,5 juta kantong yang minus. Ini contoh, ya, brandingnya PMI untuk donor darah. Jadi ini pengendali pasar, oke, tujuannya. Nah, kalau bicara unsur branding, ini di buku-buku textbook udah banyak lah, ya. Gitu, ya. Teman-teman, ini hanya untuk ngingetin aja. Atau kalau yang belum pernah, ya ini catatan. Jelas nama itu penting dan banget. Tadi saya banyak ngomong soal gamma, gamam, ya. Jadi bikin nama saja gitu. Teman-teman bikin G communication tentu ada maksudnya kenapa namanya seperti itu. Logonya, ya, logo. Kadang-kadang untuk tampil logo itu berat banget. Kantor saya yang sekarang di WCS itu dulu logonya sebelum tahun 2016 logonya bentuk kotak gitu. Kotak huruf W gitu. Jelek banget. Lalu CEO yang sekarang namanya Christian Semper, dia maksa pingin untuk logo itu diganti, dibuat yang lebih. Orang-orang pada ribut karena itu kan para ahli dan para pejuang-pejuang konservasionis semua, ya, kelestarian alam semua. Untuk apa ribut soal branding? Udahlah, mending duitnya untuk patroli penjagaan hewan liar di Afrika, di Indonesia. Ditolak habis-habisan branding itu. Karena memang pakai konsultan dan menghasilkan biaya yang besar gitu. Jadi begitu muncul produknya yang sekarang huruf W hijaunya di hijau gradasi sampai menjadi biru gitu, ya. Ditentang di awal gitu. Sampai saya ingat bos saya baru kemarin cerita, pernah kejadian Sen katanya ke saya, Pak Usen, saya presentasi di regional di Asia. Pas saya pakailah logo yang baru itu. Itu satu ruangan orang-orang sesama ke kantor satu organisasi itu menolak, nggak boleh pakai logo itu, diganti sampai segitunya, ya. Jadi kita lihat ya gimana logo. Ya, diganti nggak pakai yang lama, nggak ada logo baru itu. Tapi belakangan sekarang udah berapa tahun baru orang merasakan logo ini lebih smooth, lebih bagus, lebih diterima, lebih elegan dan memang mampu untuk menyerap donor dari pihak donor lebih banyak. Karena logo salah satu. Itu kenapa kembali lagi PMI logonya palang merah karena namanya Palang Merah Indonesia. Itu sudah berkali-kali ingin diganti dengan berbagai alasan. Alasan paling gampang alasan agama, ya. Kan Indonesia negara mayoritas Muslim, kenapa nggak pakai bulan sabit merah? Betul, nggak salah. Tetapi hak dan keputusannya di tangan negara, bukan di tangan PMI sendiri. Negara, Presiden dalam hal ini, kemudian dengan TNI yang karena TNI yang berhak terjun ke lapangan, dia pakai logo itu.
Kalau TNI nggak setuju atau merasa nggak perlu diganti, ya nggak perlu diganti. Jadi bertahun-tahun ya terlibat sampai undang-undang nggak jadi, baru tahun 2017 akhir kemarin disahkan tanpa perlawanan, akhirnya tetap ya namanya Palang Merah Indonesia, ya logonya PMI. Kenapa kok negara Malaysia Islam maka logonya palang merah, ya diasosiasikan dengan salib gitu ya. Padahal enggak, sejarahnya bukan itu. Ya. Lalu kalau jawaban singkatnya bilang negara-negara apa pakai bulan sabit merah semua, bulan sabit merah Qatar, bulan sabit merah Kuwait, bulan sabit merah Saudi gitu kan. Tapi kita bilang coba ke Lebanon, kurang Arab waktu Lebanon, tapi Lebanon pakai palang merah. Jadi Lebanese Red Cross gitu ya. Kaget mereka. Masa ya? Itu sama. Lebanon mirip kayak kita, bervariasi diversity-nya sangat beragam. Jadi nggak yang penting itu tugasnya di lapangan seperti apa. Mereka netral nggak, membantu orang nggak, ya mendahulukan kemanusiaan kah atau tidak gitu. Itu yang harus dihitung, bukan soal logonya doang. Kira-kira itu. Tampilan visual tadi sudah ngomong ya, logo yang lama dengan yang baru ya. Kenapa Garuda dulu berubah logonya, kan banyak ribut kan, ngabisin duit sekian miliar ya. Tapi kan ada niatnya di balik. Kalau kemudian itu bisa mengundang keuntungan di belakang hari, pasti orang udah punya hitung-hitungan. Bank Mandiri kan ganti logo gitu ya. Yang paling repot adalah kayak gabungan 3 bank syariah kan, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, gabung jadi satu jadi BSI sekarang kan, logonya ganti. Tapi so far kelihatannya smooth, mereka bikin logo yang baru, tidak ada protes dan sudah jadi branding, pembedanya sudah dapat perbedaannya. Apakah branding juga butuh juru bicara? Iya. Juru bicara bisa juru bicara perusahaan, bisa juru bicara produk. Ya. Kalau di produk biasanya ambasadornya, Anda tahu ya, artis, tokoh gitu ya. Saya ngomong lah di konservasi di bidang saya sekarang ya. Juru bicaranya sekarang konservasi di beberapa negara lembaga-lembaga ya kayak Conservation International itu pakai Idris Elba. Anda tahu Idris Elba ya, bintang yang kulit hitam yang suka main film action itu ya wajahnya. Dia yang ini. Dulu pakai Harrison Ford ya yang pernah jadi duta lingkungan. Macam-macam ya. Kalau udah produk nggak usah heran lah ya gitu ya di kita. Lux, kalau dulu Lux sabun dipakai oleh macam-macam, diganti. Ada dulu pernah Sophia Lajuba, pernah Ida Iyasa, sampai sekarang siapa gitu diganti. Mereka adalah juru bicara branding produk tertentu terutama. Suara juga ya, suara. Kalau saya setelin suara yang sepertinya ya, orang bilang itu apa ya? Orang bilang, oh itu bukannya es krim, nah, gitu. Misalnya tuh gitu ya. Jadi suara itu bisa membuat kita mengasosiasikan ke sesuatu. Jadi penting juga dulu. Yang terakhir itu kata-kata, slogan, tagline, jingle, akronim. Majalah Gatra dulu pakai istilah baca Gatra baru bicara, ya itu anunya tagline-nya. Jadi kalau baca Gatra baru bicara itu Gatra gitu ya. Atau kalau tagline-nya lain apa yang misalnya yang terkenal gitu ya. Kalau Air Asia misalnya, Air Asia kan sebut everybody can fly, gitu ya. Semua orang bisa terbang, ya. Jadi itu kata-kata itu akan membuat orang, sekali lagi nanti ada kita bicara soal branding association, orang langsung mengasosiasikannya ke produk tertentu. Ya. Nah ini teman-teman, ini berlaku buat semua. Jadi kalau kita nanti mau bilang branding company corporate branding, ke sini juga larinya. Ya. Jadi ini adalah hierarchy of branding, ya ditemukan oleh Pak Suryawijaya. Ya. Bagaimana jenjangnya sehingga sebuah branding itu kemudian bisa diterima dan kemudian bisa menjadi, malah kalau kita baca di akhir, spirituality. Ya. Jadi kayak agama gitu. Ya. Kita lihat kita seperti apa ya. Jadi dia naik ke atas. Pertama harus di-create brand awareness dulu, ya. Kesadaran terhadap brand atau merek itu. Yang namanya sadar artinya lihat warnanya, oh ini bukannya McDonald, gitu ya. Lihat logonya, ini bukannya Mercedes. Gitu ya. Lihat produknya, itu pasti Apple, meskipun ditutupin logonya. Jadi dia bisa mengenali, bisa menyadari produk itu dari hanya warna, bentuk, ya, bahkan bau, ya bisa jadi ya. Ya, beda loh baunya Burger King dengan baunya KFC, ya kan? Ya bagi yang udah ahli ya, yang udah ahli gitu ya. Jadi menimbulkan awareness, sadar. Kita sadar produk itu ada, jasa itu ada lewat macam-macam, gitu ya. Kalau lihat logo gitu ya, warna hijau, tulisannya Solo, ada tahu itu tentang Sororaya ya, tentang economic development initiative yang diadakan
oleh dulu kalau nggak salah GIZ ya, untuk memperkenalkan perkembangan ekonomi di Solo Raya di Jawa Tengah. Jadi brand awareness. Nanti begitu naik jadi brand knowledge. Brand knowledge itu sama, sudah aware, tapi dia ngerti knowledge. Kayak teman-teman lah ditanya, gimana? Oh jangan ini pakai yang iPhone 12 aja, karena apa? Itu RAM-nya 6. Nah, teman-teman udah punya knowledge dia. Kalau yang lain RAM-nya cuma 4, dia 6 gitu ya. Kemudian dia punya fitur ini, fitur itu. Anda ngerti, ada knowledge yang Anda punya di sana. Jadi nggak sekedar aware barangnya ada, terdeteksi, Anda ngerti, tapi Anda punya knowledge. Kira-kira ini gambaran sederhananya. Jadi Anda punya, misalnya ilmunya ada sedikit. Gitu. Lalu yang ketiga brand image. Kalau udah image itu citra brandnya. Jadi citra kan, udahlah. Tadi saya bilang ya, kalau yang namanya pakai yang namanya writer, penulis, itu harus laptopnya harusnya Apple. Dan itu berapa? Dipegang orang di mana-mana. Tadi pengalaman saya agak kaget. Ya. Karena orang boleh, dan orang Norwegia lagi, yang menurut saya ya di mana gitu ya, bukan orang Amerika, Inggris. Lihat saya pakai laptop, dia bilang, "Are you writer?" Dia bilang, "Loh, kok bisa Anda mengasosiasikan saya dengan laptop saya Apple dengan writer?" Terus dia bilang, "Biasanya kan kalau writer pakai pakai Apple." "Oh iya," saya bilang gitu. Lama-lama saya buka-buka, iya benar juga ya. Jadi keren juga ya. Gitu. Nah, orang komunikasi biasanya pakai Apple, gitu. Misalnya gitu. Atau image yang lainnya gitu ya. Ada suatu produk penerbangan ya. Kalau image-nya sudah jelas, udahlah. Nyampe jam berapa nanti di Medan, kata saudara kita, family kita. Ya harusnya jam 5, tapi jangan terlalu diharap lah. Mungkin jam 7 saya nyampe. Dia naik sebuah maskapai penerbangan yang sudah dikenal, suka telat melulu. Itu image. Sampai dengan image seperti itu, tapi karena harganya kompetitif, dia pakai itu, tapi image-nya sudah bilang, ya image itu dia terjemahkan. Nanti nggak usah jemput saya deh, saya paling telat. Sampai udah pasrah gitu. Saking. Tapi dipakai ya, dipakai meskipun dengan pengalaman. Nah itu terkait dengan di atasnya brand experience. Kalau saya misalnya oh ya penulis, nah, begitu saya pakai misalnya Apple, oh iya memang beda. Ya, experience saya senang. Contoh paling gampang adalah belum pernah dalam sejarah Apple saya kena virus. Karena nggak ada virus yang mau menembus MacBook. Rata-rata orang yang bikin virus adalah buat produk-produk Microsoft. Gitu ya. Jadi kalau Apple jarang kena virus. Belakangan ada orang mulai iseng bikin virus buat Apple. Sehingga sekarang mulai juga ada keterangan, awas hati-hati ada ini. Tapi saya hampir nggak ketemu orang yang punya laptop Apple lalu punya antivirus program. Nggak pernah. Kenapa? Ya sampai gayanya begini ya. Ini ada flash disk dari laptop orang udah dikelilingin ya, keliling untuk di copy gitu. Begitu masuk ke laptop kita orang bilang, Mas di scanning dulu supaya ini. Silakan aja mau berapa ratus virus, mau berapa juta silakan aja. Laptop saya nggak akan peduli. Masukin ke Apple nggak kebaca sama Apple, nggak nembus gitu. Karena memang beda operation. Itu brand experience. Jadi Anda punya pengalaman menggunakan brand itu, Anda ingat benar dan kemudian menjadi tadi itu pembeda, menjadi promosi, menjadi bagian dari citra, dan kemudian menjadi bagian dari keputusan Anda untuk tetap membeli atau tidak terhadap produk atau jasa tersebut. Orang selalu menyangka yang paling atas adalah brand loyalty. Loyalitas pada brand. Mau dikasih berapapun, enggak lah saya yang ini aja deh. Ini ada Xiaomi Redmi Note 10S atau P gitu ya. Ya, tapi diganti. Anda pakai itu Apple-nya yang iPhone 10-nya ya, bukan yang terakhir baru 13 10 diganti. Enggak mau lah, mending saya pakai iPhone 10 aja. Itu loyalty. Mas Hussein mau nggak ganti Asus ZenBook-nya dengan Acer misalnya, dengan yang sama? Saya mikir nggak, dia udah nggak apa, ZenBook aja nggak apa nih, masih udah 2 tahun. Nah, kira-kira gitu ya, itu brand loyalty itu. Yang terakhir adalah brand spirituality. Jadi udah brand itu udah kayak agama, tanda kutip ya, tidak merendahkan agama. Udah kayak spiritual, brand itu sudah membuat nilai spiritual. Ya. Pemegang produk Apple pasti biasanya orangnya cool, ya, pemberontak, gitu ya, bebas, gitu-gitu. Jadi kalau nggak ngetik pakai Apple, rasanya tulisannya nggak mantap, sampai seperti itu. Ya, tadi yang bilang ada pemegang kartu Garuda Miles tuh ya. Kalau nggak pegang kartu Garuda Miles tuh, kalau dia lebih rela ketinggalan KTP daripada ketinggalan kartu Garuda Miles misalnya kalau lagi jalan kemana-mana. Ya, saking seperti itu.
Jadi kita lihat ya, seperti ini jenjang. Nah kalau misalnya nanti kita di corporate, kita juga harus mengembangkan ini. Ya. Gimana sampai orang loyal? Udahlah kalau nanti urusan-urusan kalau misalnya ada IO segala macam atau kita mau bikin pengembangan produk apa komunikasi segala macam, udahlah pakai G-communication saja. Nah, contoh gitu kan. Itu sudah masuk ke brand loyalty itu. Karena apa? Dia sudah mengalami experience sebelumnya. Sama kayak yang kemarin saya tadi baru cerita ya. Udahlah kalau kata bapaknya, habis lulus SMA masuk IPB aja. Nggak mau Pak, maunya mau UI, udah IPB aja, bagus di sana. Guru-gurunya bagus. Ya. Ada loyalty. Kenapa? Bapaknya pernah ngalamin. Gitu ya. Ibunya pernah ngalamin. Sehingga kalau di IPB sering tuh, kalau di internet ya, gimana tuh bapaknya, bapak, ibu, anaknya berapa IPB semua, menantunya juga IPB, komplit IPB itu. Ya. UI juga gitu. UI pasti kan yang jualan adalah yang lain kan, UI. Ya. Kalau orang ingat UI, apa yang ini diingat? Dulu kalau kita canda-canda dulu, waktu saya dulu kuliah di S2 di UI, kalau kita ingat UI, ingat apa? Anak-anak bilang, ingatnya Fakultas Ekonomi. Loh kok ekonomi bukan yang lain? Iya, soalnya di ekonomi itu ceweknya cakep-cakep. Lain lagi urusannya gitu ya. Tapi setiap brand itu sama. Jadi kayak UI selalu misalnya saing-saingan sekarang kan, nomor 1, nomor 2 itu penting untuk agar brandnya itu citranya, image-nya itu bisa kemudian jadi alat jual ya sehingga orang percaya. Itu yang kemarin saya tadi cerita yang sama Matan Dirman kita di IPB itu pingin ke sana gimana anak-anak sekolah setelah lulus SMA dia milihnya IPB enggak yang lain. Karena ada kecenderungan misalnya di belakangan anak-anak di layer 2 di SMA yang non favorit yang milih IPB. Yang lain-lainnya diserap sama perguruan tinggi lain yang sudah tentu saingannya ya, UGM, UI ya. Bahkan ada orang yang relanya kalau anaknya ke swasta kayak ke Universitas Parahyangan daripada masuk IPB. Kenapa? Udahlah Parahyangan lebih keren. IPB emang negeri tapi udahlah Parahyangan. Tapi segitunya. Tentu kan ada yang salah kenapa begitu. Itu yang nanti harus dicari tahu dan kemudian dibikinkan strateginya. Nah, ini tadi ini definisinya. Tadi kan saya cerita secara lisannya. Jadi kalau mau pakai itu definisinya apa sih? Ya definisinya ini brand awareness, kemampuan dia mengenali ya, dengan hanya melihat warna tadi saya sebutinnya, knowledge ya. Jadi ada anggapan, perasaan, gambaran, pengalaman itu berhubungan dengan brand. Jadi ada ilmunya yang kita dapat. Image ya. Jadi punya kesan mendalam positif di mata konsumen. Experience, pengalamannya yang kemudian orang menikmati produk dan jasa tersebut. Nah, ini kalau ini dibikin detail ya, ada sensorial ya, sentuh ya, bagus banget gitu. Emosional karena ada emosi. Aduh ternyata itu kalau ke Hong Kong kerennya bukan main. Akhirnya Hong Kong jadi destinasi yang favorit apa? Turki. Kalau Turki itu biasanya punya emotional experience. Kenapa? Indah, ada sejarahnya, lagi yang Islam gitu ya, yang Muslim gitu ya. Jadi banyak. Jadi Turki itu Istanbul favorit banget karena punya emotional experience. Kalau untuk destination branding. Intellectual experience gitu ya misalnya. Kalau misalnya buku ya sekarang ya dulu ya. Kalau ada lihat mahasiswa atau anak-anak yang lulusan baca jurnal apa Prisma, majalah Prisma, keren banget gitu orang. Berarti artinya pemikir pinter gitu ya. Padahal mungkin dia bingung baca Prisma itu ya, nggak ngerti ya, isinya apa. Gitu ya. Kemudian ada behavioral change, jadi pengalaman dari segi perilaku ya. Gimana dengan perilaku ya menggunakan itu misalnya Anda punya apa satu yang pengalaman yang bisa dinikmati ya. Jadi perilakunya. Nah, loyalty adalah menjaga supaya tetap percaya. Nah, kalau ya brand seperti itu aja saya bilang tuh, brand religion ya. Produk Anda itu jadi tanda kutip agama ya, kepercayaan ya. Jadi ada ikatan spiritual. Ya. Anda akan ngikutin hari ini Apple ngeluarin apa, hari ini Asus ngeluarin apa, ya Xiaomi produk terakhir apa itu udah kayak brand spirituality. Ya, ini hanya istilah. Tadi udah saya jelasin paparannya. Nah, yang di atas itu nanti ada yang namanya brand equity. Ini sesi sendiri ya. Ini konsep-konsep branding sebenarnya di sini semua. Ekuitas, ya, merek apa? Ekuitas itu kayak kita main saham ya. Jadi kita punya suatu nilai ya. Jadi ada nilai yang lebih dibanding lain. Jadi kalau Anda punya brand equity, Anda harus bikin brand equity Anda bagus supaya nilai Anda itu memang bisa lebih dibanding ini. Nah, brand equity itu dibangun oleh banyak faktor. Ya, ada 5. Tadi brand awareness ya. Kalau orang sudah sadar itu adalah faktor yang bisa mendorong agar equity Anda bagus. Asosiasi merek itu penting juga. Tadi itu ya asosiasi ya. Jadi terkait secara langsung tidak langsung gitu ya. Tadi itu apa namanya? Penulis Apple ya. Mobil tangguh Volvo ya. Mobil mewah ya Mercedes-Benz ya.
HP sejuta umat ya Nokia 5110 gitu ya. Jadi ada asosiasi. Ada yang perceived quality, jadi persepsi mengenai kualitas tadi itu. Perceived quality itu sebenarnya terkait dengan experience. Ya. Jadi persepsi itu kan muncul karena Anda melihat kualitas dan keunggulan merek ketika Anda gunakan atau jasa yang Anda gunakan. Ada brand loyalty, ya merek tadi udah disebut, ukuran kesetiaan. Dan yang lain-lainnya ada outer asset. Contoh misalnya, ini bagus tapi belum dikarya ciptakan, belum ada hak patennya, itu bisa menurunkan. Ini bagus banget nih, lembaga ini nih, pinter banget nih para fasilitatornya. Cuma mereka tidak bergabung dalam satu perusahaan, mereka masih kumpulan biasa, belum ada perusahaannya, tidak ada gabung dalam satu entitas legal perusahaan. Jadi nggak dipakai orang lain, padahal bagus-bagus. Jadi kayak hak paten, hak cipta, status legal itu kadang-kadang penting bagi sebuah produk, bagi sebuah jasa, ataupun tadi antara lain untuk corporate ya, bagi perusahaan ketika dia ingin memperkenalkan dan kemudian berharap namanya ataupun brandingnya itu dijaga dan disenangi oleh orang. Sampai sini mudah-mudahan sih paham ya. Nah, kita baru masuk corporate branding. Teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, ada dua. Teman-teman bisa langsung masukin ke rubrik chat ya. Jadi nggak usah khawatir, masukkan langsung ke chat, nanti saya baca. Tapi kalau ada yang mau nanya, bahkan mau nyela langsung, silakan ya. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai ya. Saya sekitar nanti 12 menit lagi ini selesai ya. Sampai setengah 11 nanti kita tanya jawab. Tapi saya ngomong sekarang, kita merujuk ke corporate branding. Ini yang saya bilang tadi, nanti ada beberapa hal di belakang yang butuh tentu pelatihan, butuh belajar ya, latihan supaya teman-teman bisa familiar untuk membuat itu. Tapi tidak terlalu beda dengan bikin strategi komunikasi, dengan bikin strategi planning perencanaan perusahaan dimanapun, sama, hanya topiknya adalah branding. Nah tadi itu ya, corporate branding adalah kegiatan di mana para pemasar, kita yang memasarkan brandingnya perusahaan itu, menggunakan nama brand perusahaan sebagai usaha pengiklan. Jadi seperti itu, yang dijual adalah corporate-nya, dan dijual adalah lembaganya, ya, bukan cuma produk. Jadi identitas bisnis secara keseluruhan dipakai komunikasi. Jadi misalnya kalau katakanlah tadi IBM, di bawahnya tuh ada IBM apa, atau misalnya Coca-Cola tuh punya Coca-Cola, ada mereknya banyak kan, ada ini. Tapi yang dijual Coca-Colanya. Ya. Coca-Cola menyumbang $1 juta buat korban Lombok dan Palu. Itu saya, karena saya yang menerima bantuan langsung dari CEO-nya Coca-Cola Indonesia ya, tahun 2019 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi dia Coca-Cola yang dijual. Padahal mungkin di bawahnya ada Fanta, ada apa, tapi yang dijual Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu perusahaan, ya, perusahaannya nyumbang. Ya. Jadi bukan soal produknya, perusahaannya nyumbang. Ya. Jadi ini corporate branding. Ya. Jadi ketika nama brandnya nama brand perusahaan. Nah, tadi kita sudah kasih contoh di awal ya, di mana kalau ada produk kan ya tadi itu, misalnya iPhone X10, kemudian mobil sedan Honda City, ya itu kan produk ya. Tapi Honda-nya sendiri, ya bagaimana dia memasarkan dia sebagai lembaga. Kalau Anda beli produk Honda, keren, misalnya gitu. Nah, untuk membranding perusahaan atau lembaga, memang butuh perencanaan. Ya, jadi Anda nggak bisa, saya ingin nama branding perusahaan saya ingin branding nama universitas saya ingin branding yayasan saya, itu sampai di tahap seperti ini. Ya, dibikin rencana dong. Jangan cuma mau bercita-cita tapi nggak ada rencananya. Karena apa? Ketika kita ngomong kita ingin membranding corporate, ya makanya saya bilang bisa jadi corporate, bisa company, bisa institution, bisa organization, ya terserah Anda mau pakai yang mana, tapi sama adalah badan, ya bukan produk ya, badan, bukan jasa, badan. Badan itu bisa jadi menyediakan produk, bisa jadi menyediakan jasa. Nah, bikin perencanaan, harus ada rencana untuk branding corporate ada. Yang kedua, poinnya adalah ketika Anda mau branding perusahaan, harus konsisten. Jadi Anda harus pilih sesuatu. Ini nggak bisa. Orang bilang positioning istilahnya gitu ya. Nah, kalau ada positioning seperti ini, Anda jalan di jalur itu. Konsistensi gitu ya. Misalnya perusahaan kayak seperti mirip Gcoms lah katakanlah, misalnya apa gitu. Misalnya Xcoms gitu misalnya gitu. Dia bilang semua urusan yang kaitannya dengan satu media relation, event organizer, kemudian satu lagi public relations development, itu adalah keahlian kami. Pelan-pelan dia betul. Belakangan dia muncul lagi dengan yang lain, ya. Xcoms juga bisa untuk membantu Anda bermain saham misalnya gitu. Ini contoh ekstrim tuh. Orang kami bingung dia ngapain sebenarnya sih? Ya, satu PR, satu media ini, tentu sekarang saham juga diurus. Contoh seperti itu. Ya.
Kan misalnya kalau perusahaan-perusahaan Palu Gada gitu ya, apa yang lu mau, gua ada gitu ya. Itu yang gitu kan. Semua diambil. Tapi kalau Anda ingin meng-create lembaga Anda betul-betul menjadi punya branding yang khas, karena tadi ingat ya, branding itu pembeda, satu, alat untuk membuat pencitraan, alat untuk membuat Anda promosi, dan terakhir alat untuk orang memutuskan untuk memilih Anda ya, baik produk maupun jasa Anda. Jadi itu kan branding. Jadi harus konsisten. Nah, ketika kita bikin ini, ya, bikin perencanaan kita mengenai branding untuk perusahaan kita, itu Anda jangan bicara soal Anda saja, ya, tapi Anda harus bicara soal audiens. Jadi yang dipikirkan audiensnya, karena mereka yang nangkep nanti ya bukan kita. Kita sih komunikator kan, yang memberikan. Tapi ketika kita memberikan itu, kita harus dengar dulu audiensnya apa. Jadi ini soal audiens, bukan soal Anda. Makanya nanti teman-teman ketika dibikin rencana strateginya branding, di bagian mengidentifikasi audiens itu bagian yang paling berat. Enggak sih, enggak berat banget. Saya cuma ngebluff aja. Tapi berat maksudnya, kalau Anda salah, Anda kan nanti salah target nanti berikutnya. Gitu ya. Seperti yang waktu di IPB ya, dengan Mas Andi saya bilang ya, IPB bilang, kami bikin, saya lihat tuh contoh-contoh Instagram IPB segala macam. Saya bilang, IPB, ini targetnya adalah apa ya untuk milenial ya? Iya, karena kan sekarang anak milenial. Tunggu dulu saya bilang, milenial itu adalah anak yang lahir dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dari tahun 95 ke atas bukan milenial lagi, tapi sudah Z generation, generasi Z. Generasi Z itu beda dengan milenial, cuma ada persamaannya. Misalnya contoh samanya, generasi milenial itu sangat mementingkan entrepreneurship. Generasi Z juga sama, tapi Z entrepreneurship tapi lebih independen ketimbang yang milenial. Terus yang kedua, anak milenial itu biasanya nggak mau diatur. Sama anak generasi Z juga, tapi generasi Z itu keras kepala, bahkan dia bisa membantah. Makanya kenapa? Dek, masuk IPB ya? Nggak mau, nggak masuk. Ya terserah apa, kalau bapak sebelum IPB, oh nggak mau. Bisa dia ngelawan. Kalau zaman kita dulu kita nggak berani ngelawan ya. Udahlah masuk IPB saja. Kemudian bapak punya tambak, nanti kamu ambil perikanan, nanti kamu menerusin tambak bapak. Ya, nggih, saya masuk ke perikanan gitu ya. Ya. Tapi ini enggak. Jadi milenial dan generasi Z itu agak snob. Ya. Dia snob, sangat bangga dengan ininya, nggak bisa lepas dari audiovisual, dari internet. Gitu. Kalau generasi milenial sama, nggak bisa lepas, tapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang menurut dia penting. Kalau generasi Z, lekat, nggak pernah lepas. Nah, sekarang saya tanya, kalau teman-teman IPB, saya pernah ngobrol dengan Bu, gitu ya, dengan orang IPB, Humas. Ya. Kalau Anda jalan ini, selama ini dibikinnya buat milenial atau buat generasi Z, atau dua-duanya. Gitu. Karena kalau buat milenial, ya milenial nggak akan masuk IPB lagi, karena sudah angkatan yang masuk ke IPB kan berarti sekarang usia lahir tahun berapa? Katakanlah 18 tahun. Ya. Ini tahun 2021. 2021 kurang 18 berapa? 11 kurang 8, 3. Anak-anak yang lahir tahun 93. 2003 ya. Ya benar 2003. Ya, itu sudah bukan generasi milenial lagi, itu sudah generasi Z. Harus beda ya. Kalau generasi Z itu pingin nonton yang pasti, yang bikin dia bangga, yang dia merasa kalau saya masuk sana saya bisa ngapa-ngapain, ke sana larinya. Ya. Tapi kalau masih ngomong ya mari ini IPB adalah kunci untuk pintu ke arah leadership ke masa depan, itu generasi milenial itu yang nangkep. Berarti milenial sudah nggak masuk IPB lagi, sudah usianya sudah jauh. Contoh itu. Nah, jadi ini sekali lagi ketika Anda bikin perencanaan untuk membranding perusahaan Anda, yang Anda pikir bukan soal Anda saja, tapi soal audiensnya. Nah, audiensnya paling penting. Ya kan? Audiens nanti yang akan memutuskan. Saya mau aware dengan produk Anda. Saya pingin punya knowledge tentang lembaga Anda. Saya pingin punya experience dengan lembaga Anda. Mudah-mudahan baik ya. Oh, anak saya sudah masuk ke lembaga Anda. Bagus banget. Oh, anak saya sudah menggunakan jasa produk Anda. Ya. Anak saya sudah menggunakan mobil Anda untuk transportasi. Bagus banget. Saya nggak mau yang lain, saya maunya produk Anda. Itu loyalitas. Sampai di spirituality, kalau saya nggak pakai produk Anda, saya nggak nyaman. Itu juga spiritualitas, branding spirituality. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan langsung. Mau tanya, seberapa pentingkah sebuah brand melakukan rebranding dan biasanya apa yang menjadi alasan untuk melakukan rebranding? Oke, nanti saya jawab di terakhir ya. Jawab di terakhir soal rebranding. Bagus. Kadang-kadang ada orang punya rebranding ya. Kenapa dia rebranding? Itu penting. Pertanyaan bagus. Ini nanti saya jawab di akhir. Tapi saya terusin dulu yang ini. Nah, ada sebuah istilah yang bagus di dalam perencanaan. Karena saya biasanya dulu di organisasi ini adalah fail to plan is plan to fail. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi
gagal untuk merencanakan itu sama saja artinya dengan Anda merencanakan buat gagal. Jadi kalau Anda gagal merencanakan, perencanaan yang jelek, perencanaan yang bagus, nggak dibikin dengan bagus, maka itu sama dengan Anda sudah merencanakan bahwa Anda akan gagal di masa depan. Artinya apa? Anda harus sukses membuat perencanaan supaya apa? Memastikan Anda sukses nanti dalam pelaksanaan. Kira itu. Fail to plan is plan to fail. Ya. Lanjut. Nah, ini. Dari semua definisi tadi corporate branding, halaman ini adalah kuncinya. Ya. Jadi halaman ini kalau mau di print, ditempel di dinding boleh. Gitu ya. Nih. Ketika Anda mau bikin branding perusahaan, yang pertama lakukan Anda harus mengakses konteks. Anda harus mengkaji konteks kenapa Anda harus membuat strategi branding perusahaan Anda. Jadi konteksnya harus jelas. Apa maksud konteks? Kenapa saya harus bikin branding lembaga saya? Supaya Gcoms dikenal dan menguasai ataupun mendominasi dunia konsultasi komunikasi di Indonesia. Oke. Anda ingin dominasi, Anda ingin dikenal luas dan tadi sama kan itu. Ada pembeda kan yang buat apa yang buat Anda bisa mendominasi? Apa bedanya? Apakah karena expert Anda bagus-bagus? Apakah karena layanan Anda itu murah? Apakah karena Anda itu fleksibel? Itu Anda harus tentukan. Anda harus akses konteks. Konteks juga melihat apa yang terjadi di lapangan. Orang masih kesulitan kalau nyari pendidikan mahal gitu ya. Ada yang bagus tapi mahal gitu ya. Anda udah ngerti kan segitiga antara bagus, murah dan cepat. Udah tahu ya segitiga itu ya. Itu segitiga untuk menentukan bagaimana Anda mengelola produk atau jasa Anda. Anda ingin bagus dan cepat, ya, berarti urusannya mahal, ya kan gitu kan? Anda ingin bagus dan murah, ya, bagus dan murah. Ya. Apa itu konsepnya? Bagus tapi murah, gitu ya. Berarti sama juga mahal, gitu ya. Nah, ini akses konteks. Biasanya tentu paling mudah adalah tentu Anda ya bikin branding audit. Anda mengaudit branding Anda. Selama ini branding kita gimana sih? Ya, tahapan-tahapan branding audit ada lagi tersendiri, tapi Anda bisa carilah itu. Jadi branding audit itu misalnya bisa. Kalau branding audit misalnya dilakukan oleh orang luar supaya dia punya helikopter view, ya, pandangan dari luar. Melihat di mana branding Anda, apakah sudah cocok dengan apa yang Anda harapkan selama ini, di mana kelemahannya. Dia mirip, cuma kalau SWOT analisis biasanya Anda melakukan sendiri bisa. Apa kelemahan branding kita? Apa kelemahan perusahaan kita? Ya, apa kekuatannya? Apa kesempatan yang kita lakukan di masa depan? Apa ancaman kita? Oh, makin banyak perusahaan-perusahaan sejenis yang kita. Oh, orang sekarang pingin yang cepat tapi murah. Berarti Anda harus bikin itu murah. Artinya apa? Cepat tapi murah. Berarti kualitasnya Anda bisa atur, ya, supaya nggak harus full bagus. Gitu. Karena Anda pingin cepat, pingin murah. Gitu. Kalau pingin yang bagus, ya nggak bisa cepat, ya harus lama, waktunya akan disetting. Anda bisa juga bikin kompetitor analisis, jadi analisis kompetitor gimana kompetitor Anda, ya itu bisa pakai orang luar, bisa pakai orang dalam, tergantung. Tapi kalau branding audit memang bagusnya sebagai orang luar, ya, supaya tidak ada bias dengan kacamata Anda sebagai pelaku, ya. Yang di audit apanya? Tadi itu branding Anda sebagai lembaga, IPB misalnya, atau UI gitu ya, atau Harvard University, atau G Communications, atau misalnya apa lembaga misalnya sekarang lagi rame ya himpunan alumni IPB gitu ya, tadi ketawa tuh. Apalagi yang lain. Jadi itu di branding, dihitung branding. Gimana nanti orang akan punya analisis sendiri. Bisa juga diperkuat pakai market study, ya. Setelah ini market study produk Anda gimana kalau dia di bidang pemasaran, jasanya seperti apa. Atau bisa bikin audiens FGD. Audiens bikin berapa kali FGD, tanya dengan pertanyaan terstruktur mengenai nama branding Anda, kerjaan Anda, produk Anda, ya, layanan yang Anda sediakan, lalu bagaimana audiens menanggapinya. Oh, nggak dikenal soalnya, biasa aja, akan jadi saya nggak dikenal. Saya pernah membantu sebuah NGO internasional yang ada di Indonesia, ya. Dia tunjukin, saya kemarin menunjukin posisi kami di mana sih sebenarnya. Dia ngurusin soal anak, isu mengenai anak.
ternyata dia pakai Hermawan Kartajaya. Hermawan bilang, Anda dibandingkan dengan seluruh NGO lainnya, baik yang nasional dan internasional yang bergerak di bidang Anda itu share-nya, market share Anda, setelah kita hitung, 7%. Artinya di bawah 10%, kecil banget ya. Di bawah 10%. Panik mereka, aduh 7%, kecil banget. Ya, yang unggul tetap UNICEF, gitu ya, UNICEF, Save the Children, dan lain-lain. Saya nggak sebut siapa nama lembaga ini yang saya ini, karena dia meng-hire kita cukup lama, ya, saya dan teman-teman. Nah itu ya, jadi, nah kalau Anda sudah mengakses kontak, dapat ya alasan-alasan apa status di luar terkait dengan produk Anda, dengan terkait dengan lembaga Anda, ya, dapat omongan tentang Anda, oh, bagus, jelek, sedang saja, perlu ditingkatkan segala macam, maka saatnya Anda kemudian mengeset, merencanakan visi, misi, dan goal Anda. Kalau visi misi biasanya sih sudah ada ya di lembaga ya. Nanti saya tunjukin beberapa visi misi dan core value-nya beberapa perusahaan lembaga besar di dunia dan di Indonesia. Saya ambil IPB contohnya. Tapi Anda harus ngeset dari awal. Jadi kayak visi itu kan adalah posisi masa depan seperti apa yang kita inginkan. Kita inginkan dulu ya, bukan kita butuhkan ya. Kita inginkan dengan branding kita yang kita punya. Artinya apa? Bisa jadi mimpi. Ya. Makanya kalau bikin vision harus mimpi. Jangan menjadi menjadi sebuah lembaga dengan pangsa pasar 30%. Menurut saya itu bukan visi, itu misi itu. Ya, kenapa? Masih bisa dihitung, Anda bisa 30%. Tapi adalah menjadikan perusahaan yang memberikan rasa nyaman dan dicintai oleh masyarakat. Itu bisa jadi visi. Kenapa? Kita nggak bisa ngukur dicintai seperti apa. Ya, sejauh apa dicintai itu, sampai nanti Anda bikin riset bikin survei bahwa oh ya ternyata tingkat kecintaannya seperti ini. Jadi kalau misi seperti itu. Kalau misi dan jadi misi itu adalah tadi itu mendefinisikan bisnis usaha kita, ya, berikut dengan objektifnya dan bagaimana pendekatannya untuk mencapai objektif. Jadi biasanya ada visi, misi, kemudian nanti kalau Anda mau bikin goal-nya itu adalah, goal ini macam-macamnya. Ada yang istilah goal itu sama dengan objektif. Ada yang goal itu sendiri, objektif sendiri. Saya memilih di sini goal terpisah dengan objektif. Jadi goal itu tujuan besar lah. Gitu. Jadi udah punya visi misi, apa tujuan besar yang dicapai. Misalnya 5 tahun, 3 tahun ya, jangka panjang ya, jangka pendek. Ya. Nah ini nanti di sini kemudian kita bikin dimensi target kita. Karena ada audiens primer, ada audiens sekunder, ada audiens tersier. Ada yang tahu bedanya? Kalau audiens primer, dialah orang yang langsung mendapat dampak dari apa yang Anda lakukan, dari usaha branding yang Anda lakukan. Ya, usaha-usaha komunikasi untuk mempromosikan dan menjual nama perusahaan, nama lembaga Anda kepada mereka. Mereka primer langsung. Kalau misalnya Anda IPB, sekali lagi saya ambil contoh IPB, siapa primary audiensnya? Adalah siswa SMA tingkat 3. Ya kelas 3 ya kan? Ya. Siswa SMA tingkat 1 gimana? Kelas 1. Dia sekunder, kenapa? Karena dia bisa mendapat dampak kalau kakak kelasnya lulus di IPB. Oh, lulus ya. Saya pengen juga. Dia terikut. Tapi bagi dia bukan target utama, karena target utamanya hanya kelas 3 yang mau masuk. Contoh. Siapa target audiensnya misalnya untuk produk Anda, misalnya Anda bikin laptop MacBook Air misalnya. Jadi menurut adalah orang-orang yang sibuk dan mobilitasnya tinggi ya, dan suka dengan fashion karena tipis ya, ringan dibawa kemana-mana gitu. Atau misalnya siapa audiensnya adalah anak muda usia sekian ya, yang masih dalam tahun-tahun pertama pengalaman kerjanya, jadi masih anak pengalaman kerja ya. Izin saya potong sebentar. Ya. Teman-teman, kita udah bisa sambil tanya jawab ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan dikirim. Ini udah ada 2 chat masuk untuk pertanyaan. Kalau bisa teman-teman yang lain open mic aja ya, biar kita bisa lebih hidup diskusinya gitu. Silakan Pak, dilanjut. Baik, makasih. Ini saya jelaskan ini terakhir jelasin, nanti teman udah ada beberapa pertanyaan ya di chat ya. Nah, ini key message. Nanti saya jelasin. Ketika Anda nyusun, ketika sudah tahu siapa target Anda harus bikin pesan utama yang mau Anda sampaikan itulah dalam bentuk misalnya pesan bahwa kalau Anda masuk ke kami, masa depan Anda terjamin. Contohnya itu key message ya. Kalau yang nyampeinnya misalnya artis terkenal, orang makin percaya. Atau misalnya iklannya ya, makanya ada iklan BSI
dipakai orang mirip kayak Obama, masuklah BSI, Anda akan sukses. Itu fake ya. Tapi dalam artinya apa? Dia jadi pesan bahwa Obama pun tanda kutip ya kan milih BSI, contoh seperti itu. Nah, Anda bisa mengatur tone message Anda. Ini sekali lagi masing-masing baris ini memang butuh pendalaman ya. Karena apa? Karena kayak gimana bikin message yang tone-nya emosional. Karena itu paling enak untuk menarik perhatian orang. Bikin kampanye itu emosional, orang tertarik, itu udah. Rasional gimana? Yang positif nggak? Yang otoritatif apa? Contoh, misalnya, Anda ingin agar orang tidak, misalnya Anda ingin agar orang misalnya menyumbang ke lembaga amil zakat X misalnya. Lalu muncullah salah seorang yang Anda kenal sebagai dai terkenal internasional. Menyumbanglah ke X, karena kalau menyumbang ke X maka dijamin bantuan sedekah Anda akan disampaikan ke saluran yang tepat. Orang akan berbondong-bondong karena yang menyampaikannya otoritatif, ya, perintah dan dikenal luas, orang yang dipercaya. Itu perlu dipertimbangkan juga, ya. Nah, di sini adalah nanti kerjaan teman-teman adalah yang kreatif. Bagaimana membreakdown-nya ke program, bikin kegiatannya. Kalau kita udah tahu ya, yang campaign, marketing, promotion, media relation, di sini semua lah. Ini kegiatan semuanya. Yang nanti perlu biasanya dibedakan adalah ini. Apakah dia below the line, above the line, through the line. Below the line ya pakai misalnya yang langsung yang direct message ke pakai billboard, pakai flyer, itu below the line. Above the line semua yang mainstream media. TV, radio itu above the line. Through the line, sekarang ini kita kenal sebagai sosial media, pakai di situ. Dan terakhir tentu Anda harus bikin harus ya, yaitu mendevelop branding Anda. Karena apa? Disinilah nanti memandu bagaimana aktivitas itu direncanakan dan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah tadi itu, gimana ngukurnya, mereviewnya gimana? Itulah pentingnya bikin indikator dan target di masing-masing objektif dan di masing-masing target ataupun kegiatan. Mengukurnya gimana? Bisa pakai survei, bisa pakai interview, bisa pakai market research, bisa dari report, ya, bisa jadi jumlah orang yang membeli, ya, laporan penjualan, bisa jadi survei dan tindakan-tindakan di kegiatan monitoring dan evaluasi yang biasa dilakukan di perusahaan. Ya. Ini adalah macam itu. Saya nggak bisa kasih banyak karena ini training 2 hari ini biasanya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dalam pertanyaan bisa jawab ya. Nah, ini contoh visi misinya Apple ya. Anda lihat ya visi misinya. Nanti saya lewatin ya teman-teman, saya sharing ini. Ini PB, visi misinya seperti apa. Jadi selalu ada visi, misi dan core values. Sehingga kemudian baik dari visinya, dari misinya, dari core values-nya orang bisa. Nah, ini juga sama goal, objektif, target. Objektif itu adalah misalnya adalah sama kayak goal tapi dipecah-pecah dalam satuan lebih kecil per tahun misalnya atau per audiens misalnya. Jadi lebih mudah untuk dikejar. Contoh, ini contoh. Ini Anda ingin menjadikan branding X jadi branding nomor 1 institusi pendidikan favorit di kalangan anak muda usia SMA dalam tahun 2024, 3 tahun mendatang. Di bawah goalnya itu ada objektif. Objektif adalah meningkatkan 50% jumlah lulusan SMA favorit yang masuk ke institusi X. Jadi SMA favorit. Ya. Kedua, mempertahankan posisi X sebagai 3 besar institusi terbaik versi pemerintah dalam 3 tahun. Nah, untuk objektif 1 ini, kalau dipecah lagi ke target satu, ya, bisa dibikin ya, siswa kelas 3 SMA favorit yang diekspos, yang mendapat ekspos tentang profil dan keunggulan institusi X melalui canvassing session. Canvassing session adalah Anda alumni datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, lalu menyampaikan presentasi mengenai perguruan tinggi Anda, misalnya lembaga Anda. Lalu orang tertarik untuk kemudian mau mendaftar dari hasil presentasi tersebut. Itu contohnya, itu target. Nanti indikatornya adalah jumlah yang mendapat ekspos berapa, 5.000 orang, 2.000 orang, jumlah orang yang memilih untuk mendaftar ke IPB misalnya berapa, itu contoh. Jadi ini adalah nanti ini petanya seperti ini. Ya, saya nggak bisa ngambil gambaran banyak karena ini memang sangat detail ya, karena Anda ingin tanya soal bagaimana menyusun proposal strategi untuk branding ya seperti ini ya, tapi ini memang sangat dalam. Tapi kira-kira itu teman-teman.